kau kan menjalani hidupmu sendiri, melukai kenangan yang telah kita lalui. Yang tersisa hanya aku sendiri di sini. Kau akan terbang jauh menembus awan, memulai kisah baru tanpa diriku. Seandainya kau tahu, ku tak ingin kau pergi, meninggalkanku sendiri bersama bayanganmu. Seandainya kau tahu, aku kan selalu cinta. Jangan kau lupakan kenangan kita selama ini. Yeah, yeah. Kelak kau kan menjalani hidupmu sendiri, melukai kenangan yang telah kita lalui. Kau akan terbang jauh menembus awan, memulai kisah baru tanpa diriku. Seandainya kau tahu, ku tak ingin kau pergi, meninggalkanku sendiri bersama bayanganku. Seandainya kau tahu, aku kan selalu cinta. Jangan kau lupakan kenangan kita selama ini. Selama ini. Seandainya kau tahu, ku tak ingin kau pergi, meninggalkanku sendiri bersama bayanganku. Seandainya kau tahu, aku kan selalu cinta. Jangan kau lupakan kenangan kita selama ini. Seandainya kau tahu, ku tak ingin kau pergi, meninggalkanku sendiri bersama bayanganku. Seandainya kau tahu, aku kan selalu cinta. Jangan kau lupakan kenangan kita selama ini. Selama ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat Sains Lisan. Kembali hadir lagi saya Nora Apriliana, dan kali ini sore ini petang ini kita kehadiran sosok inspiratif lokalan asli Surabaya, Rek. Selain itu juga asli juga dari 51. Maksudnya asli gimana ya? Jadi beliau ini juga salah satu pelatih ekstrakurikuler yang ada di SMP Negeri 51 Surabaya. Sebelum kita memasuki
cerita-cerita yang inspiratif. Tidak lupa saya untuk selalu mengingatkan sahabat Sains Lisa yang di rumah untuk tetap menjaga kesehatan, menjaga jarak, kemudian menghindari kerumunan, sering-sering juga cuci tangan, kemudian hal-hal yang lain 5M itu perlu untuk diterapkan. Dan ingat, jangan lupa bahagia. Apalagi kalau kita akan mendengarkan podcast kali ini, semoga kalian yang ada di rumah sahabat Sains Lisa akan lebih bahagia lagi. Tak menunggu lama lagi, kita sambut aja, kita ngobrol langsung nih sama maestro dari lokalan Surabaya. Begitu. Selamat sore Kak Ken. Selamat sore Bu Nora. Oke, jadi Kak Ken ini nama lengkapnya siapa Kak Ken? Nama lengkap yang panjang banget apa pendek banget Bu? Yang setengah karetnya 2 Kak Ken gitu. Kasih bungkus dong Bu. Oh iya. Nama panjang Bu ya, Ken Laksmi Setianing Tias. Itu nama panjang. Yang Nama panjang agak pendek gimana? Ken Laksmi. Oh, Ken Laksmi. Terus yang pendek? Ken. Oke. Kak sahabat yang di rumah Ken gitu aja Kak Ken. Iya. Cukup 3 huruf saja. Betul, Bu. Pendek, yang setengah panjang pendek ada, Iya, yang ada. panjang banget juga ada. Ya, singkatannya ada Bu. Loh, ada lagi? Ada, KLS. Siapa? KLS kelas 7A, 7B. Oh, bukan. Bukan Apa Bu. Kak Ken apa? Iya kan KLS Bu, Ken Laksmi Setianing Tias. Bisa juga ya, bisa. Keles. Keles. Oke, Keles. Oke, sahabat Semelisa, sangat seru lagi. Baru saja opening ini, baru perkenalan. Oke, tadi sudah saya jelaskan juga kalau Kak Ken ini, Kak 3 huruf ini adalah asli lokalan dari Surabaya. Benar banget Bu. Apakah benar Kak? Betul Bu, asli. Asli dari Asli. Surabaya, lahir, Ya. besar dan Ya. sekarang masih Dibuatnya di juga Surabaya. di Surabaya. Dibuatnya di Surabaya. Oke. Lokalan kan Bu Lokalan. tadi, kayak produk lokal ya Oh, kan. siap, Jadi betul. dibuatnya di Surabaya, tumbuh berkembangnya juga di Surabaya. Terus sekarang masih menetap di Surabaya. Masih menetap di Surabaya. Oke, berarti apa yang saya sampaikan di awal itu terbukti fakta dan valid. Bisa Bu, bisa. Oke, Kak kan asli dari Surabaya. Iya. Tadi sudah saya sampaikan juga menjadi pelatih di Iya. SMP Negeri 51 Surabaya. Betul Pelatih apakah Kak Ken? Di Pelatih sini- mencintaiku? Waduh, jangan Bu. Oh. Nanti skandal ini Bu, jangan. Oke. Bukan. Bukan. Jadi kalau di sini saya tuh melatih 2 ekskul Bu. Yang pertama ekstrakurikuler band, sama yang kedua ekstrakurikuler drum band. Oh, ternyata seorang musikalis. Iya, musikalis atau Apa, Bu? pelatih halis. Pelatihan. 2 loh, biasanya tuh kita punya bakat ya udahlah 1 dikembangkan, ternyata 2 ada drum band dan juga band. Iya, Untuk benar. jadwalnya Kak Ken? Setiap hari Sabtu Bu. Jadi Oh, gitu. ekskul pelatih yang paling lama mengendap di sekolah selama hari Sabtu itu pasti dari jam 10. Kalau dulu masih aktif itu seharusnya kan sampai jam 2. Jadi jam 10 sampai jam 12 itu buat band, jam 12 sampai jam 2 untuk drum band. Tapi karena anak drum band terlalu bersemangat, kita Oke. latihan dari jam 12 sampai jam 5 sore Bu. Tepuk kaki setengah tangan, luar biasa. Iya, Bu. Jadi Jadi emang bener ya. Panjang Bu, Panjang. jadwalnya panjang sekali. Emang asli Surabaya mungkin daya tahannya kuat. Pokoknya nekat gitu aja ya, Iya, dari jam bener. 10 sampai sore. Jadwalnya jam 2 selesai, los pokoknya Iya. sampai sore. Iya benar. Karena mungkin memfasilitasi anak-anak juga Iya, ya Kak Ken. benar, Kalau Bu. kita sudah hobi itu terkadang lupa sama waktu. Tapi Betul, ingat, betul. Sains Lisa yang di rumah tetap belajar. Benar, belajarnya jangan lupa Bu itu. Sip, itu udah dapat pesan dari Kak Ken. Jadi yang adik-adik atau sahabat Semelisa yang ada di rumah itu sekarang yang sudah mengikuti ekstrakurikuler musik band khususnya sama drum Drum band itu sedikit banyak sudah mengenal Kak Ken begitu. Iya. Jadi yang lainnya yang belum kenal inilah seorang Kak Kels. Keles, Kak Keles, Kak Bisa. KLS, Kak Ken, Kak 3 huruf Iya. begitu. Oke Kak Ken tadi sudah berangkat dari pelatih, kemudian asli dari Surabaya. Apakah pendidikan yang ditempuh Kak Ken juga di ranah musik atau ini hanya sekedar hobi yang kemudian teralihkan menjadi sebuah profesi? Tadinya itu hobi ya Bu. Oke. Terus pengennya sebenarnya setelah SMP tuh masuk SMA negeri, pengen jadi dokter. Dokter hewan. Oh, dokter hewan. Dokter hewan karena suka banget sama hewan kan. Oke. Makanya kucing di rumah banyak. Oh, jadi begitu. Iya. Ini sebenarnya dokter hewan apa mau jadi Enggak. pemusik atau apa, kita lihat gimana kelanjutannya pada Kak Ken? akhirnya sama orang tua tuh kayak kamu masuk aja ke musik gitu. Oh, dapat arahan dari Iya. orang tua. Dan dapat iming-imingan itu waktu itu Bu. Oh, begitu. Jadi kalau kamu waktu itu pengen beli alat, terus katanya ibu, kalau kamu bisa masuk SMK negeri ini, kamu bakal dapat ini. Akhirnya nurut kan Bu. Ya udah, akhirnya udah dari SMK tuh udah musik. Tapi pada dasarnya dari kecil suka musik nggak? Enggak.
Oh nggak suka. Jadi itu baru terlatih atau tersukai, tergali potensinya dan minatnya dari SMK itu? Enggak juga. Jadi dari kecil nggak suka main musik, sukanya kelotean. Oh, Dari kelotean cuma itu tadi dang, akhirnya dang, dang, nah dang, bener. gitu. Habis itu dileskan, habis dileskan sama ibu disuruh nerusin waktu SMK-nya. Ketika SMK-nya udah musik, udah ibarat kata kalau udah SMK kan nyemplungnya udah sekaki lah Bu ya. Iya. Pengennya Pengennya sekalian. Iya, akhirnya gitu. nyemplung sekalian Bu, biar Oke. enggak setengah-setengah. Jadi Nyemplungnya di musik juga. jadi sarjananya Ya, musik. sarjananya S1 seni musik murni. Murni. Oke. Sahabat saya yang di rumah ini berarti sudah dapat poin nih. Yang pertama arahan dari orang tua. Benar. Terkadang kita nggak sadar ternyata Betul. kita punya bakat dan minat. Orang tua mungkin paham dangdus-dangdusnya di rumah itu Ya. ada potensi yang perlu dikembangkan Benar, sampai Bu. dileskan, iya kan? Benar. Nah, selain itu terkadang kita juga tidak mengetahui ternyata keinginan kita itu tidak sebanding lurus dengan fakta di lapangan. Dalam Iya. arti kalau mungkin di dokter hewan atau nanti cita-citanya pengen jadi dokter itu tadi yang Iya. sudah disampaikan ternyata tidak sesuai dengan restu orang tua yang Benar. pertama, kemudian potensinya juga belum tentu Iya, bisa belum tentu nyaman kesana. kan? Iya. Apakah juga suka di bidang IPA yang Iya, jelas ternyata nggak mendasari? suka. Nah, sahabat ini Ternyata nggak suka. sebuah fakta fenomenal. Sebenarnya nggak suka Bu, nggak suka. Jadi ya kalau pesan buat yang nonton aja ya, kadang itu kan bakat nggak pernah tahu. Yups. Bakat tuh nggak pernah tahu, dan kadang orang tua juga sebenarnya orang tua tuh sudah menyadari bakatnya kita dari kecil. Makanya mungkin sama orang tua tuh diarahin kemana gitu. Kadang kalau memang awalnya kan saya juga nggak suka Bu, bener-bener kayak ngapain masuk SMK negeri musik gitu, kok ada malah gitu awalnya, kok ada, ternyata oh ya udahlah masuk. Ketika masuk dijalani aja dengan sepenuh hati ya, jangan setengah-setengah. Ya nanti pada akhirnya ya jatuh cinta juga. Oke, jadi Tresno jalanan Songko Iya, Kulino itu betul. benar Benar, banget. Bu. Kalau Benar. kita apalagi ditelateni istilahnya kita benar-benar sungguh-sungguh selama kuliah pun aktivitasnya, maksudnya kalau kuliah pasti sudah jelas menduniai tentang musik, menjiwai, kemudian mempelajari. benar. Di luar kegiatan perkuliahan yang berkaitan dengan musik, apa saja yang sudah dilakukan Kak Ken? Kalau dulu kan kebetulan memang kuliah S1-nya nggak di Surabaya, tapi di Jogja. Jadi Oh, ngerantau, gitu. 4 tahun tuh ngerantau. Dan selama di sana juga selain ngampus itu, karena memang banyak banget apa ya, kayak konser. Jadi kan memang Terfasilitasi. iya, fakultasnya kan seni pertunjukan. Jadi memang konser itu kayak udah makan sehari-hari. Oke. Pasti yang kayak misalkan jurusan musik itu ada konser apa, nanti habis itu jurusan tari ada, nanti pertunjukan apa itu pasti ada. Nah, selain konser tuh biasanya reguler kayak live music gitu. Ya bisa dibilang ngamen. Kasarannya ngamen. Ngamen tapi ngamen yang- bercuan guys. Ngamen tapi bercuan, siapa Iya, yang nggak mau ya kan, hobi bener. tersalurkan. Nah, itu dia, Bu. Betul Benar, kan? Terus benar, Bu. apa yang dipelajari di kampus, di Benar. SMK-nya juga Benar. apa ya, bisa dipraktekkan Iya, begitu. benar Bu, benar. Jadi kalau lagi ngamen itu malah senengnya passion ya Bu. Jadi kayak lagi main musik, siapa yang nggak suka main Iya. musik dibayar, Oke. belum lagi di sana kasih makan. Oke, anak Paket kos, lengkap. anak Paket kos lengkap. ya kan, mahasiswa banget ini pasti Benar, peluang ya. benar, Oke, Bu. Paket lengkap sekali itu. menyenangkan. Jadi Menyenangkan. selain kita mendapatkan potensi yang tergali, terasah, kemudian terbiasa tampil juga. Kadang ada yang seperti saya kan hobinya menyanyi ya Bu. Wah, iya, Saking iya. merdunya kan Oh, iya. biasanya itu menyadari kalau merdu, kemudian menyanyinya ya di kamar mandi. Maksudnya begitu. Gitu. Iya. Berarti kayaknya murid saya ini banyak yang kayak Bu Nora. Nah, makanya perlu malu-malu kucing. Saking malunya kucingnya jadi yang banyak, yang malu malah kucingnya mungkin. Nah, di sini bisa diketahui bahwa kalau saya kan memang menyadari kalau suaranya nggak mumpuni, istilahnya alat musik juga nggak bisa. Kalau Kak kan tadi sudah terasah, kemudian bisa memainkannya, terfasilitasi artinya ya kan, dari orang tua juga, dari pendidikan juga. Kalau tidak dikembangkan istilahnya ngamen tadi, Iya. pasti mungkin untuk saat ini pengalaman itu juga baru didapatkan, Iya. mungkin pas bekerja atau Benar. apa, tetapi nyatanya pas kuliah bisa didapatkan. Iya, benar. Apakah itu setelah sekarang kan udah lulus nih kuliahnya yang di Jogja, Ya, benar. apakah ada manfaatnya nih Kak selama kuliah mempelajari musik,
terus ikut ngamen, Oh. sampai sekarang bekerjanya kalau boleh tahu profesi yang sekarang ditekuni apakah juga masih linear atau di rumah itu tetap menjadi dokter bayangan untuk hewannya atau untuk kucingnya begitu Kak? Kalau itu dokter perasaan ya. Oh, Dokter. kan. Jadi kalau sama kucing juga yang penting ngerti matanya aja, kayak misalkan lapar kan kasih makan. Ini jadi ngomongin kucing ya. Balik lagi. Jadi sarjana apa? Sarjana kucing jangan-jangan. Oke. Kalau misalkan sekarang itu alhamdulillah juga ini yang kayak mungkin beberapa waktu belakang tuh kepikiran kayak mungkin kalau dulu nggak ngikutin arahannya orang tua, mungkin sekarang jadi bingung ya kerjanya apa gitu. Dan kalau misalkan dulu waktu kuliah setengah-setengah nggak mau, biasanya kan kalau ada anak kalau udah kuliah tuh kupu-kupu, Oke. kuliah pulang akhirnya nggak mau baur, nggak mau kenal lingkungan lain, nggak mau kenal orang yang di luar kampus, itu jadi kayak pengetahuannya kan makin kurang karena Betul, sebenarnya betul. pengetahuan yang lebih luas tuh ada di luar sekolah, luar kampus. Nah di situ jadi sekarang ya alhamdulillahnya masih ngamen, masih jalan dan masih ngajar. Alhamdulillah ekskul ini ada 4 sekolah sama 5 Wow, ada 4 sekolah. Jangan-jangan satu sekolah juga sama, ada yang band dan drum band double begitu Kak? Kebetulan kalau yang di sekolah lain drum bandnya nggak ada sih Bu, Oh, jadi gitu. cuman band aja. Berbanggalah mahasiswa atau sekarang yang calon-calon mahasiswa yang sekarang masih jadi siswa SMP Negeri 51 Surabaya difasilitasi drum band. Betul Bu, betul. Apalagi yang ikut ekstrakurikuler drum band nanti Benar, juga bisa terasah, Amin. bisa tampil juga kan entah Amin. kapan. Iya, Bisa benar. mengikuti jejak Kak Ken yang awalnya nggak tahu cuma dangdes, lekotek, Iya. ternyata terfasilitasi, dibantu orang tua, kemudian pendidikannya juga ditekuni, Iya. dipraktekkan, nyatanya seperti ini. Kalau boleh tahu nih Kak, kita biar saling sahabat yang di rumah itu juga terinspirasi, ternyata musik itu juga sebuah profesi yang menggiurkan. Oh, iya. Kalau boleh tahu capaian apa sih yang sudah pernah Kak Ken tidak terduga gitu, ternyata sampai tahap ini saya ternyata mampu gitu. Oh gitu. Kalau itu capaiannya sebenarnya banyak ya Bu. Cuman kan rasa puasnya manusia beda-beda. Betul. Ada yang kayak saya band-bandan, misalkan umur-umur segini ya, SMP, saya band-bandan biasanya kalau cowok biar dapet cewek Kak. Biasa kayak gitu. Ada. Ternyata gitu. Saya mau belajar gitar, buat apa belajar gitar? Biar bisa nyepik cewek Kak. Ya udah terserah lah ya kan. Biasanya kalau dulu waktu SMK memang pengennya ngikuti semua festival kayak lomba-lomba band gitu. Memang tujuannya buat tampil biar bisa tampil di mana aja dan cari link sebenarnya. Link itu penting Bu. Betul. Sampai sekarang link pun itu penting. Dan kalau zaman dulu kalau menang ya lumayan kan Bu duitnya. Buat jajan. Betul Bu. Betul. Kalau mahasiswa mungkin bisa buat bayar kos, Ya. bisa buat kongko-kongko, Ya, benar. terus bisa menambah mungkin alat musik yang pasti ada lah yang Ya, namanya perawatan benar, ya kan. benar, Ada yang benar, Bu. rusak, kita berani menggunakan, berarti kita harus juga merawat. Dan itu adalah salah satu manfaat kalau kita bisa memanfaatkan link atau relasi tadi. Benar. Sebenarnya kalau link atau relasi itu sebenarnya bisa dikatakan posisi menentukan rezeki Ya, atau benar, Bu. seberapa banyak temanmu juga menentukan seberapa banyak penghasilanmu. Benar juga, betul benar Bu. kan? Karena kan nggak akan tahu nanti ke depannya, kali aja temenmu cuman nongkrong ngopi di warkop, ternyata dia pengusaha, terus dia punya acara kan nggak tahu juga. Oke, Gitu. benar. Jadi kalau misal nih dari relasi itu kita punya temen kan, temennya ternyata mau ada acara, cuma sekedar ngopi aja, ternyata ini sangat menguntungkan untuk Kak Ken ketika temannya menawarkan, Ken tolong dong ngisi di acaraku. Itu benar. cuma baru aja ketemu di tempat ngopi, benar. Kak Ken mungkin sedang bernyanyi di situ. Iya, benar Bu, Oke, benar. tadi kan kita sudah bahas tentang profesinya Kak Ken, kemudian bagaimana sejarah pendidikan yang sudah ditempuh. Ya. Untuk saat ini kalau boleh tahu alat musik apa yang menjadi istilahnya pegangannya Kak Ken gitu. Apa ya Kak namanya kalau pemusik? Apa yang di Mayor. mayor. Mayornya. Betul itu apa? Lebih ke instrumen drum set sih Bu sebenarnya. Cuman karena akhir-akhir ini kalau misalkan tergantung juga, kalau misalkan dari jobnya kan kebetulan beberapa tempat reguler tuh akustik. Jadi mainnya pakai kajun gitu. Oh, Ya gitu. gantinya drum set lah. Oke.
Sahabat yang ada di rumah, ternyata Kak Ken ini adalah perempuan yang tangguh. Bisa aja kursi ini nanti jadi alat musik. Apakah sahabat yang di rumah juga ingin menyaksikan? Saya ingin mendengar ini Kak. Coba. Kenapa, Bu? Kan tadi katanya kecil sukanya dangdes-dangdes. Iya, terus bisa kenapa? ini dibuat gimana kayak biar merdu begitu ya Kak Ken, tolong. Pecah nanti, Bu. Nanti Bu kepala sekolah mau izin kalau pecah Kak Ken. Jangan dong, Bu. Jangan dong, Bu. Atau mungkin gimana sih irama atau yang 1 kali 2 3 kali ketukan lah Kak. Coba Ketukan. dipraktekkan biar yang di di rumah sini itu. dengar nggak ya? Sebenarnya musik itu universal, Bu. Bisa kemana aja. Oh. Bunyi kertas digesek itu juga bisa menghasilkan bunyi. Oh. Ini dibuka juga bisa bunyi. Ternyata jiwa saya sangat meronta, jiwa seni saya tidak Ah, punya. iya. Bagus guys, diulangi Kak 3 sampai 5 detik Kak. Waduh, Tadi yang di rumah berisik suara saya Oh, gitu sepertinya ya, Bu, gitu. ya. Kak nggak bisa Kak, gimana Bisa, dong? Bu. Sebenarnya Nggak itu bisa. orang tuh bisa, Bu, main musik. Nyanyi aja bisa. Oke, kalau bisa Bisa. nyanyi, kita tantang sahabat yang ada di rumah Kak Ken ini tadi. Saya kan nggak bisa, Nggak bisa ya kan? nyanyi kalau Jelas gitu. ini, Kak. Nggak bisa nyanyi Terus kalau tadi gitu. katanya bisa Nggak nyanyi jadi. aja bisa. Nggak jadi, Kita Bu. tantang Kak Ken ini dalam waktu 5 detik apa ya? Oke, membuat 5 detik loh, Bu. iyalah sudah terkualifikasi loh Kak Ken itu. 5 detik membuat sebuah rangkaian 1 bait lagu lah atau Waduh, Bu. sebuah makna sebuah lagu dari beberapa baris. Gimana sahabat yang di rumah, kita dengarkan. Kita kasih waktu 5 detik aja seorang Kak Ken, saya percaya bisa. Temanya apa ya Kak Ken ya? Terserah Kak Ini Ken ada aja. gitar nggak, Bu? Oke, sebentar. Apakah tim-tim kru-kru? Waduh, bahaya ini, Bu. Disuruh beneran loh, Bu. Oh iya dong, biar sahabat yang di Aduh. rumah terpercaya bahwa pelatihnya itu luar biasa ya kan. Ngawur nggak apa-apa ya, Bu? Katanya seni itu nggak ada yang salah Iya sih, sih, ya iya, kan, ya kan, ya kan. Ngawur. Tadi berarti saya bisa ini dikatakan saya main. Oke, ini datanglah Tara. Sudah terfasilitasi sebuah. Iya. Ini namanya apa Kak? Ini kebetulan namanya gitar. Oke, berarti saya di pikiran saya masih benar. Saya tahu alat musik itu namanya gitar. Tapi kalau di saya ini namanya obi, Bu. Agak aneh ya. Jadi karena saya tuh semua alat musik saya kasih nama. Oh, jangan-jangan seperti dianggap kucing di rumah. Iya, betul, Bu. Oke, Obi. Terus Aduh. meja ini tadi jangan sampai kasih nama ya Jangan, Kak Bu, ya. jangan. Ini mau main apa ya, Bu ya? Aduh, saya kok jadi merinding seolah-olah aduh saya yang dibuatkan lagu ya. Oke Kak Ken, silakan. Selamat menikmati sahabat yang ada di rumah. Mungkin memang bukan aku yang kau cari. Selama ini ku relakan dengannya, meskipun aku harus terluka. Iya Robi. Lagunya sedih banget. Tuh Wow, baru kok- pertama kali denger langsung baru kata-kata pertama langsung di sini tuh wow, sudah merinding Jangan ini. gitu dong, Bu. Mantap luar biasa Kak Ken. 5 detik Aduh, loh. 5 detik Bersama yang siapa ngawur. tadi namanya? Obi. Obi. Oke, Iya, Bu. Obi, Oni, Osi, apa iki? Apa iki? Mau kenalan, Bu, sama kajon saya? Oke, Kak Jono. Jadi ini keluarga J. Enggak, Bu. Keluarga O. Enggak. Jadi Jono itu karena yang bikin orang ini aja, orang Jawa, orang Jogja. Jadi kan kalau namanya terlalu Inggris itu janganlah, Bu, kalau bisa harus Kangelan begitu ya. benar, Kalau Bu. namanya Inggris. terlalu Oke. susah. Jadi langsung Jono. Jono. Ada Jono, ada Obi. Berarti untuk spesialisasinya Kak Ken adalah yang pertama tadi kajon, kemudian Drum set. Oh, drum set. Beda ya Kak ya? Beda, Bu. Kalau kajon itu dia cuman apa ya, kayu kotaan gitu aja, dan memang itu menginterpretasikan bunyi dari kick bass drum sama snare-nya drum.
Oh. Udah, kalau drum set kan banyak, ada snare, ada tom-tom, ada floor tom, ada kick, ada hi-hat, ada crash, ada cymbal. Pusing deh Bu Nora. Oke, sepengetahuan saya hanya berapa persen dari musik. Berarti Kak Ken ini ya benar memang multi talenta, inspiratif ya. Dari kisahnya tadi yang pertama cuma sekedar takdus, Yes. kemudian difasilitasi orang tua, juga pendidikannya terkualifikasi musik, kemudian teraktualisasi atau terpraktekkan di hari-harinya nyanyi-nyanyi sama teman-teman komunitas. Pasti Ya, ada komunitasnya ya Kak ya. Ada Bu, ada. Oke, terus untuk kalau pandemi ini kan mungkin kegiatan konser dan lain-lain terkurangi nih Kak. Ya, benar Bu. Dari benar. Kak Ken sendiri apa sih yang sudah dilakukan selama pandemi agar tetap eksis di luaran sana? Agar tetap eksis. Sebenarnya kemarin tuh sempat kayak bikin video iseng aja sih Bu. Cuman nggak pernah saya share. Cuman yang saya share itu video virtual bareng teman sih, bareng keyboardis, bareng vokalis saya. Jadi ya bikinnya di rumah masing-masing. Terus sempat bikin apa ya? Bikin oh ya, yang sama Pak V dulu pernah, Pak V sama Mas Wendy. Oke. Itu hamin nggak ada seminggu kayaknya. Itu tuh iseng, ayo Pak V bikin ini buat lagu apa Idul Fitri. Oh, Idul Fitri. Jadi kayak buat minal aizin apa ya, online lah, Oke, nanti digoreng dadakan. jadi itu. Terus selain itu ada lagi Kak Ken? Em, Kegiatan-kegiatan atau posting-posting itu Enggak sih. di-upload di YouTube kah? Enggak, saya nggak punya YouTube Bu. Mau Loh. bikin kayak, emang ada yang mau subscribe saya ya? Loh, sahabat Spell Lisa yang ada di rumah, Sains Lisa, kemudian juga murid-muridnya Oh Kak iya, Ken pasti boleh. terinspirasi kan? Boleh. Nanti kalau bikin akun YouTube jangan lupa di-subscribe nanti. Nggak tahu kapan tapi. Betul, segera saja dan jangan Iya, lupa juga di-subscribe juga. Iya, Ini punyanya sahabat Spell Lisa. Oke, benar. Benar. Itu karena selain juga untuk kita sendiri, Benar. juga untuk eksisnya kita, sekolah kita, Ya, gitu ya Kak Ken benar. ya. Tadi sudah nyanyi, sudah takdus ya kan. Sekarang Kak Ken, menurut Kak Ken potensi yang bisa dikembangkan anak-anak sekarang dari dunia musik itu apa sih sebenarnya? Banyak sih Bu. Selain session player ya, bisa jadi Sebentar guru. Kak Ken, apakah session player itu? Oh, session player tuh kayak ini ini pemainnya biasanya sih lebih ke orang-orang yang memang player ya, ke player musik. Jadi pemain musik session Pemain player musik. ya. Terus kalau misalkan bisa mengembangkan di session player, biasanya kalau skillfulnya udah bagus, attitude juga ya Bu ya, attitude. Oke. Terus disiplin waktu, itu tanggung jawab juga. Itu nanti apa biasanya ada orang, oh kok bagus, ditarik. Oh, gitu. Iya, sebenarnya Mis- banyak banget Bu. Spesialisasi musiknya apa? Ya. Kayak misal Kak Ken lagi konser nih di Ya. di suatu festival atau apa, kemudian ada yang melihat aku pengen dong yang drum yang tadi drum Ya. setnya saja gitu, butuh Bisa. nih bisa. Oke. Jadi sahabat yang ada di rumah jangan kira musik itu hanya untuk hobi saja. Ya. Ternyata itu juga ada manfaatnya di Benar. luar sana. Selain bisa menjalin relasi, Ya. Kak Ken otomatis temannya makin banyak dong Ya, setelah benar, itu. benar. Oke, terus selama pandemi ini Ya. tadi juga mau buat channel YouTube, ternyata di sini juga ada AdSense-nya juga kan. Iya. Terus atau mungkin karya lain yang pernah Kak Ken buat yang bisa dipromosikan ke sahabat yang ada di rumah, mungkin apa kegiatannya? Karya. Sebenarnya saya punya beberapa lagu, cuman memang pemalu mungkin Bu ya. Jadi kayak nanti dulu deh gitu. Kayak Bagaimana biar Kak Ken tidak malu? ya nggak tahu. Nantilah Bu ya, semoga bisa direalisasikan untuk pengen memang semua lagu saya itu saya kemas jadi satu, jadi mini album mungkin, terus bisa didengar juga sama banyak orang sebenarnya. Nanti ya ke depan lah, doakan aja. Tadi baru mendengarkan satu bait aja akunya tuh kayak udah tersentuh. Jangan-jangan lagu yang sudah diciptakan itu memang bisa diterima oleh masyarakat, Ya. terutama sahabat yang ada di rumah. Bener. Terus mungkin ada Instagram, Twitter atau apa yang bisa diikuti atau di-follow oleh sahabat yang di rumah. Silakan Kak Ken. Cek di sini. Instagram ya, cek di sini, di sini, di ini sana sini. @ken_laksmi. Instagram aja sih Bu. Biasanya Oke. aktifnya di Instagram. Yang sedang butuh buat belajar menerima jasa private kah atau les atau apa kayak Kak gitu? Bisa nanti calling WA aja ya. Oke, nah ini
Mungkin Bisa sahabat DM. sahabat yang di rumah kayaknya pengen belajar gitar tapi malu ikut ekskul, mungkin bisa ke Kak Ken dulu Bisa. untuk ikut private. Kak sudah percaya diri dikembangkan di ekskul bisa, atau ikut festivalnya Kak Ken juga bisa. Karena acara hari ini juga untuk memawadahi sahabat yang ada di rumah, begitu benar, Kak Ken. benar. Tadi sudah ada Instagramnya, bisa di follow, kemudian bisa saling bertukar informasi dan pengalaman. Oke Kak Ken, hari ini begitu cepat karena materi atau apa yang kita bahas itu mengalir dalam hati, ya memang menyenangkan musik itu. Benar. Dari bakat kemudian bisa menghasilkan pundi-pundi Iya, rupiah. betul banget, Bu. Terasahkan banyak teman, ya kan? Benar. Kemudian pendidikan juga tersalurkan. Betul. Pesan dong buat sahabat yang ada di rumah atau motivasi. Barangkali ada yang ingin mengikuti Kak Ken atau bakat yang kaitannya dengan musik belum tergali. Silakan Kak Ken. Buat yang ada di rumah ya, biasanya kan kalian main musik itu hanya untuk sekedar hobi atau enggak kalian pengen show off. Jadi kalau menurutku dari sekarang cari bakat apapun yang ada di dalam diri kalian, kembangin semaksimal mungkin. Disiplin waktu, maksudnya kalau misalkan kalian memang pengen belajar musik dan kalian pengen cari satu fokus alat musik apa yang bisa kalian mainkan, fokus di situ. Sekarang kanal YouTube pun banyak ya Bu ya. Maksudnya untuk latihan kalian kalau misalkan nggak punya uang untuk les, kalian bisa untuk cari semuanya itu udah ada di YouTube. Dan untuk chord-chord pun itu sudah ada di Google. Jadi ya disiplin waktu, attitude, belajar attitude biar nanti ketemu orang-orang itu apa ya Bu ya, attitude-nya baik. Karena jangan jadi orang yang nggak punya attitude. Nanti kalian mau di dunia apapun sih sebenarnya, nggak cuma di dunia musik ya, di dunia kerja itu bisa kayak nggak enak menurut Kak Ken sendiri. Jadi attitude, disiplin waktu, giat berlatih kalau kalian memang benar mau di musik, dan apapun itu bakatnya ya kejar terus sampai dapat. Mantap, luar biasa Kak Ken. Jadi ternyata dibalik mungkin banyak orang juga kan yang menilai musik itu kan fleksibel, kemudian santai, istilahnya nggak protokoler begitu. Tetapi ternyata memang dibutuhkan disiplin waktu, benar, Bu. attitude-nya, bagaimana kita berhadapan dengan orang, bagaimana kita melayani orang. Karena kita kan berbentuk jasa ya kan ya Kak. Ketika kita main musik di tempat yang istilahnya resmi tapi musik kita tidak sesuai dengan kondisi, itu juga termasuk salah satu attitude kita bermusik. Seperti itu. Jadi sahabat Spenlisa, sahabat Sains Lisa yang ada di rumah, tetap optimalkan apa yang kalian miliki. Sehingga Kak Ken ini, sahabat inspiratif ini, bisa menjadikan salah satu idola atau menjadi salah satu contoh untuk sahabat yang ada di rumah. Begitu ya Kak Ken. Terima kasih waktunya Kak Ken. Sama-sama, Bu Sehat Nora. selalu. Terima kasih, amin. Semoga lain waktu kita bisa berbincang-bincang lebih panjang lagi. Bisa nyanyi dengan suara saya yang sangat merdu, merusak dunia. Kemudian bagus sekali, bagus kalau diem maksudnya. Begitu Kak Ken. Iya, Bu. Karena saya menyadari suara saya begini. Semua orang bisa nyanyi. Jadinya seperti ini Kak Ken. Semua orang bisa nyanyi Bu pokoknya. Bisa, semua orang tapi bisa nyanyi. Nilainya aduh ya gitu. Ya. Oke sahabat Spenlisa, terima kasih atensinya. Jangan lupa like, subscribe dan share. Dan untuk sore ini saya ada kata-kata terbaik dari Kak Ken juga, menurut saya dari kisah inspiratifnya Kak Ken, dari Kak Keles, bahwa sebenarnya setiap manusia itu unik dan keunikan itu adalah sebuah kesempurnaan dalam dirimu. Misal tadi sudah disampaikan Kak Ken, setiap manusia unik. Memang Kak Ken ini unik, sukanya tadi tekdeng tekdus ya kan. Ternyata kesempurnaannya dibalik kisah hidupnya, separuh hidupnya sekarang, mungkin dengan diusianya dari kecil hingga sekarang, dunia musik adalah kesempurnaannya. Benar Kak Ken? Iya. Oke, terima kasih. Selamat sore sahabat Spenlisa. Jangan lupa tetap menjaga kesehatan, jangan lupa bahagia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa sahabat. Terima kasih Kak Ken. Terima kasih, Bu Nora. Sehat selalu. Bye bye.